Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian, alhamdulillahirabbil alamin, minggu yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan hadis as-sahih ya. Kalau antum ditanya ma huwa hadis sahih, jawabannya adalah ma ittasala sanaduhu binaqlil adli dzabiti an mislihi min ghairi syududin wala illatin. Hari ini anak-anak kalian kita akan bahas dua hal ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud mal murad bil istilah hada hadisun sahih, hada hadisun sahih wa hada hadis ghair sahih. Yang kemudian yang kedua adalah kita akan membahas berkaitan dengan ayyuhuma, kalau dalam pembahasan sahih itu ayyuhuma as-sahhu baina sahih Bukhari wa sahih Muslim. Yang pertama kita coba menghadirkan, kalau ada orang bertanya man murad hada hadisun sahih, jawabannya kalau ditanya seperti itu adalah al murad biqaulihi hada hadisun sahih, yakni anna surut al-khamsah as-sabiqah qad tahaqqaqat fi hadal hadis. Jadi kalau antum ditanya ada hadis sahih itu maksudnya apa? Jadi syarat 5 di antara syarat hadis sahih itu terpenuhi di dalamnya, yakni ittisalus sanad, yang kedua adalatul ruwat, yang ketiga dhabtul ruwat, yang keempat adamus syudud wa adamul illah. Apa? Sekali lagi, idza tahaqqaqat surutuhu al-khamsah as-sabiqah mawjudah fi hadzal hadis, yakni ittisalus sanad, sanadnya bersambung, adalatul ruwat, rawinya adil, dhabtul ruwat, rawinya dhabit, adamus syudud wa adamul illah. Baik. Yang kedua, mal murad biqaulihim hada hadis ghairu sahih. Apa yang dimaksud dengan istilah hada hadis ghairu sahih? Istilah ini adalah annahu lam tatahaqqaq fi surutis sihhatil khamsah as-sabiqah kulluha au ba'duha. Jadi kalau di dalam hadis itu adalah tidak terpenuhi di antara 5 syarat hadis sahih. Tidak terpenuhinya itu gara-gara 1 atau 2 atau 3 atau 4 bahkan 5 ya. Bentum? Kalau tidak terpenuhi idza lam tatahaqqaq fihi surutul khamsah as-sabiqah kulluha, semuanya, au ba'duha. Faidan idza kana hadis sanadnya lam yattasil, pada bimakna hada hadis ghairu sahih, au hadis itu idza kana hadzal hadis sanadnya sanaduhu lam yakun adalah, lam yakun adil, maka masuk dalam istilah hada hadis ghairu sahih. Kemudian anak-anak sekalian, di dalam pembahasan hadis sahih tentu saja hadis sahih itu ada tingkatan-tingkatan. Kalau antum ditanya
ayyuhuma as-sahhu baina sahih Bukhari wa sahih Muslim. Ayyuhuma as-sahh, mana di antara dua hadis yang paling benar? Sahih Bukhari kah atau sahih Muslim? Maka jawabannya adalah wal Bukhari asahhuhuma. Hadisnya Bukhari lebih dianggap sahih. Wa aksaruhuma fawaid. Nah, apa sebabnya? Wa dzalika li anna ahadits al-Bukhari ashaddu istisalan wa awsaqur rijalan wa li anna fihi min al-istinbatat al-fiqhiyah wa nuqtatul hukmiyah ma laisa fi sahih Muslim. Nah, jadi apa sebabnya hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim? Jawabannya adalah li'anna hadis-hadis Bukhari itu asaddu ittisalan. Orang-orang yang meriwayatkan sanad hadisnya itu lebih bersambung, artinya lebih kuat sambungannya itu. Wa awsaqur rijalan. Orang-orangnya, sanad-sanadnya yang ada di dalam hadisnya Bukhari itu lebih terpercaya. Orang-orangnya, nah, kita kemarin sudah membahas, ada rawi yang adil, ada rawi yang dhabit. Nah, dari sisi dua itu hadisnya Bukhari itu wa awsaqu, lebih kuat, lebih thiqah, lebih bisa dipercaya. Alasan lain, di anna hadis al-Bukhari itu hunaka ada istinbat al-fiqhiyah, termasuk al-hikmah yang tidak ada di dalam hadisnya Muslim. Kemudian ada alasan yang lain. Kalau kita lihat dari pengakuan kedua ulama besar itu, Bukhari dan Muslim, patut untuk kita simak, menjadi gambaran kita bagaimana semangat beliau ketika beliau menulis hadis ya. Karena memang keduanya sama-sama menulis hadis ya, tapi pengakuan beliau ini luar biasa ya. Baik, kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan, ma adkhaltu fi kitabi al-jami' illa ma sahha wa taraktu min as-sahah li halitul. Ma adkhaltu, tidaklah saya memasukkan fi kitabil jami', dalam kitabku. Beliau punya buku namanya Jami' atau Sahih Bukhari. Illa ma sahha, kecuali yang saya anggap hadis-hadis yang sahih. Wa taraktu minas sahah li halitul. Aku juga tinggalkan banyak hadis-hadis yang sahih bukan karena apa-apa. Alasannya adalah karena panjangnya hadis itu, dan kemudian tidak saya ambil ya. Bukan karena saya tidak hafal ya, tapi karena halitul, panjangnya hadis itu. Kalau seandainya saya tulis, barangkali orang malas juga membaca atau menghafalnya. Baik, itu kata-kata Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Imam Muslim? Imam Muslim mengatakan, laisa kullu shay'in 'indi sahih wada'tuhu hahuna, innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Tidaklah semua yang saya tulis dalam bukuku itu menurut saya adalah hadis-hadis sahih. Innama wada'tu ma ajma'u alaihi. Sungguh bahwa yang saya tulis itu adalah yang sempat saya kumpulkan. Baik, dari dua ungkapan ini tentu lebih kuat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Yang terakhir alasannya ya,
Kenapa Imam Bukhari kitabnya lebih kuat daripada Imam Muslim? Ini juga beliau Imam Bukhari itu banyak meninggalkan hadis dari hafalan beliau itu hanya sedikit yang ditulis ya. Ada seorang ulama yang kemudian menulis apakah Imam Bukhari itu banyak meninggalkan alias tidak ditulis walaupun hafalnya banyak. Imam Bukhari mengatakan ma taraktu minas sahah aksar. Beliau mengatakan ahfadu mi'atu alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadis ghair sahih. Saya ini hafal 100.000 hadis sahih. Saya juga hafal 200.000 hadis sahih. Kalau kita lihat berapa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, itu hanya sebagian kecil ya. Kalau jumlah semuanya, anak-anak sekalian, jumlah semuanya itu 7,150 hadisan. Jadi 7.275 hadis. Ada yang dihafal tadi berapa? 100.000 ditambah 200.000, 300.000 dari sekian yang beliau tulis. Artinya bahwa hadis-hadis Bukhari jauh lebih kuat daripada hadis Muslim. Itu pun anak-anak sekalian, 7.000 yang kita maksud itu adalah ada sebagian yang double ya. Seandainya ditulis tidak ada yang double, maka kira-kira dari 300.000 itu hanya sekitar 4.000. Demikian anak-anak sekalian, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bisa memberikan kemudahan, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar hadis ini. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.